Saya masih ingat betapa tangan saya gemetar saat menerima pesan WhatsApp dari Bu Rina sore itu. Bu Sinta, anak-anak sekelas mau main bareng besok malam di rumah saya. Mau ikut makan malam sederhana. Hanya kita orang tua yang sibuk ini. Kata-kata itu terlihat biasa saja, tapi entah mengapa dada saya berdegup kencang. Bu Rina, ibu tunggal yang selalu disebut Alphad oleh para orang tua lain karena sikap tegas dan mandirinya, jarang sekali mengundang siapapun ke rumahnya di pinggiran Jakarta Selatan. Saya, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari antar jemput putri saya yang berusia 8 tahun, merasa aneh tapi juga penasaran. Malam itu saya datang dengan membawa kue lapis legit buatan sendiri. Rumah Bu Rina kecil tapi rapi, dindingnya dihiasi kaligrafi ayat-ayat pendek dan foto keluarga lama. Putranya, Adi, langsung berlari memeluk putri saya, Laras. "Mama, lihat. Adi punya kamar baru," seru Laras girang. Saya tersenyum, tapi mata saya tak bisa lepas dari Bu Rina yang sedang menata meja. Rambutnya yang hitam panjang dikat sederhana, kulit sawo matangnya terlihat lembut di bawah lampu kuning. Dia tersenyum padaku, senyum yang membuat ruangan terasa lebih hangat. "Terima kasih sudah datang, Bu Sinta. Lama tidak ada tamu yang bikin rumah ini hidup." Kami duduk berdua di meja makan setelah anak-anak sibuk bermain. Pembicaraan mengalir ringan tentang sekolah, harga beras yang naik, dan keluh kesah menjadi orang tua tunggal. Bu Rina bercerita bagaimana suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan motor, meninggalkan dia dan Adi tanpa banyak tabungan. "Saya harus kuat, Bu. Harus jadi alpa untuk anak saya," katanya sambil tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, saya melihat kesepian yang sama seperti yang saya rasakan sejak suami saya jarang pulang karena kerja di luar kota. Tangan kami tak sengaja bersentuhan saat mengambil piring. Sentuhan itu singkat, tapi listriknya terasa sampai ke tulang. Saya buru-buru menarik tangan, tapi Bu Rina hanya memandang saya dengan mata yang seolah mengerti segalanya. Malam itu berakhir dengan janji bertemu lagi. Pulang ke rumah, saya tak bisa tidur. Doa Isya saya terasa berbeda malam itu. 2 minggu kemudian, Bu Rina mengirim foto Adi dan Laras sedang menggambar bersama di taman dekat rumahnya. "Mereka cocok sekali ya, Bu. Besok hari keluarga di sekolah, mungkin kita bisa duduk bersebelahan." Saya setuju tanpa banyak pikir. Di sekolah, suasana hari keluarga selalu ramai. Orang tua membawa makanan, anak-anak memamerkan hasil karya mereka. Saya melihat Bu Rina dari kejauhan, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang membuatnya terlihat anggun. Adi berlari membawa kertas besar berwarna-warni. "Mama Sinta, lihat lukisan saya," katanya sambil menarik tangan saya. Lukisan itu sederhana tapi langsung membuat jantung saya berhenti sejenak. Ada 2 perempuan berdiri berdampingan, tangan saling genggam, dan di tengahnya 2 anak kecil tersenyum. Di atasnya tertulis dengan huruf besar anak-anak, 2 ibu. Bu Rina yang berdiri di samping saya tiba-tiba diam, wajahnya memucat meski dia berusaha tersenyum. Guru kelas memuji, "Kreatif sekali, Adi." Keluarga bahagia dengan 2 ibu yang penuh kasih. Para orang tua lain tertawa kecil, menganggap itu imajinasi anak. Tapi saya tahu itu bukan sekadar imajinasi. Malam sebelumnya, saat kami berdua mengantar anak-anak pulang, Bu Rina pernah berkata pelan, "Kadang saya merasa hidup ini terlalu sepi untuk dijalani sendiri, Bu Sinta." Sore harinya, Bu Rina menelepon. Suaranya gemetar. "Bisa datang ke rumah sebentar?" "Adi tidur, tapi saya perlu bicara." Saya datang. Di teras rumahnya yang kecil, angin malam Jakarta terasa dingin. "Lukisan itu Adi menggambar kita, Bu," katanya pelan. Dia lihat kita tertawa bersama, lihat kita saling pandang.
Anak kecil itu peka sekali. Saya tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati saya, gelombang rasa bersalah mulai naik. Saya ingat ayat-ayat yang sering saya baca, ingat nasihat Ustadz di masjid bahwa perempuan harus bersama laki-laki. Tapi mengapa hati ini terasa hangat setiap kali Bu Rina memanggil nama saya? Keesokan harinya, berita lukisan itu tersebar di grup wa orang tua kelas. Ada yang menganggap lucu, ada yang diam saja. Tapi ibu ketua sekolah, Bu Hartini, langsung menelepon saya. Bu Sinta, hati-hati ya. Ibu tunggal seperti Bu Rina kadang punya cara pandang yang berbeda. Jangan sampai anak kita terpengaruh. Kata-kata itu seperti tamparan. Malam itu saya duduk di sajadah, mencoba sholat tahajud, tapi pikiran saya melayang ke senyum Bu Rina. Saya takut. Takut pada perasaan yang mulai tumbuh ini. Bu Rina mengajak saya jalan pagi di taman dekat rumah. Saya tahu ini sulit, Bu Sinta. Saya juga Muslim. Saya juga takut dosa. Tapi setiap kali melihat Anda, saya merasa Allah memberikan ketenangan yang selama ini hilang. Kami berjalan tanpa saling sentuh, tapi jarak di antara kami terasa semakin dekat. Adi dan Laras berlari di depan, tertawa riang. Mama, kapan kita ke rumah Mama Rina lagi? Tanya Laras polos. Pertanyaan anak itu seperti pisau. Saya pulang dengan hati yang semakin kacau. Di rumah, suami saya yang baru pulang dari Surabaya melihat saya murung. Ada apa, Sinta? Kamu aneh akhir-akhir ini. Saya hanya geleng kepala. Bagaimana saya ceritakan bahwa saya mulai jatuh cinta pada seorang perempuan. Malam itu mimpi saya penuh dengan lukisan dua ibu itu. Saya terbangun berkeringat. Pertemuan berikutnya terjadi di rumah Bu Rina lagi. Kali ini tanpa anak-anak. Kami duduk di ruang tamu, teh hangat di tangan. Saya sudah berpikir lama, Bu Sinta, katanya dengan suara mantap meski matanya berkaca-kaca. Saya tidak minta Anda meninggalkan suami. Saya hanya ingin kita jujur pada perasaan ini. Mungkin ini ujian, mungkin ini rahmat. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya merasa hidup lagi saat bersama Anda. Saya menangis. Air mata jatuh ke pangkuan saya. Bagaimana dengan agama kita, Rina? Bagaimana dengan anak-anak? Masyarakat akan menghakimi kita. Kami berdebat panjang. Bu Rina bercerita tentang perjalanannya mencari jawaban di buku-buku agama, mendengarkan ceramah online, bahkan pernah pergi ke konselor. Banyak ulama bilang ini haram, tapi ada juga yang bilang Allah melihat hati kita. Saya tidak mau jadi pembenci diri sendiri lagi. Saya mendengar, tapi hati saya terbelah. Saya ingat ibu saya yang selalu mengajarkan bahwa keluarga adalah segalanya, ingat tetangga yang pernah mengucilkan seorang perempuan karena rumor yang sama. Malam itu kami hanya berpegangan tangan. Bukan lebih dari itu. Hanya hangat yang saling menguatkan. Tapi hangat itu cukup untuk membuat saya pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Kabar mulai menyebar lebih luas. Bu Hartini mengadakan pertemuan kecil orang tua. Kita harus lindungi anak-anak dari pengaruh negatif, katanya sambil melirik saya. Saya diam saja. Pulang dari pertemuan itu, saya langsung ke rumah Bu Rina. Mereka mulai bicara, Rina. Dia hanya tersenyum sedih. Biarkan. Saya sudah siap kehilangan banyak hal. Keluarga Bu Rina di kampung halaman Ponorogo menelepon. Kakaknya marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Ibu tunggal sudah susah, jangan tambah dosa. Bu Rina menangis di telepon, tapi suaranya tetap tegas. Ini hidup saya, Mas. Saya yang tanggung jawab. Saya juga menghadapi suami saya yang mulai curiga.
Kamu terlalu dekat dengan Bu Rina itu. Orang-orang ngomong, Sinta. Pertengkaran pertama kami terjadi. Saya tak bisa menjawab apa-apa. Adi mulai bertanya kenapa mamanya sering sedih. Laras bertanya kenapa Mama Sinta jarang datang lagi. Anak-anak tak mengerti, tapi mereka merasakan ketegangan. Saya merasa seperti orang jahat yang menyakiti semua orang yang saya sayang. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh air mata dan doa yang tak kunjung tenang, saya mengambil keputusan. Saya datang ke rumah Bu Rina malam itu dengan hati yang hancur. Rina, saya tidak bisa. Saya tidak sanggup kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan Tuhan yang selama ini saya pegang. Maafkan saya. Bu Rina menatap saya lama. Air matanya jatuh pelan. Saya mengerti, Sinta. Saya juga tidak mau memaksa. Tapi ingat, cinta ini pernah nyata. Dan itu bukan dosa kalau kita bertanggung jawab atas perasaannya. Kami berpelukan untuk terakhir kali. Bukan pelukan penuh nafsu, tapi pelukan perpisahan yang penuh kasih. Besoknya, saya pindahkan Laras ke sekolah lain. Bu Rina tak pernah menghubungi lagi. Adi dan Laras masih bertukar kabar lewat telepon kadang, tapi kami orang tuanya sudah seperti orang asing. Sekarang, setiap kali saya sholat, saya selalu bertanya dalam hati, apakah menolak perasaan yang tulus demi menjaga norma adalah keputusan benar, atau justru saya telah menyakiti hati yang paling murni.